Under the crimson sky. Di sudut terpencil Samudra Hindia, terpisah dari benua Afrika oleh Selat Mozambik yang gelap, terbentang sebuah daratan yang menentang logika dan sejarah. Sebuah pulau yang begitu besar, hingga ia pantas disebut benua mini. Ini adalah Madagaskar. Dengan luas 587.041 km persegi, ia berdiri megah sebagai pulau terbesar keempat di dunia. Lebih luas dari Prancis. Sebuah anomali geografis. Diselimuti kabut purba dan legenda yang tak pernah pudar. Tapi, ukuran hanyalah permulaan. Lihatlah peta itu. Hanya 420 km dari pesisir Mozambik. Secara naluriah, kita akan menganggapnya bagian dari benua Afrika. Under the crimson sky, where the sun is... Namun disinilah misterinya dimulai. 2000 tahun yang lalu, para penghuni pertama Madagaskar bukanlah orang Afrika, melainkan pelaut pemberani dari seberang lautan. Dari Nusantara, dari Sumatera dan Jawa. Bagaimana percampuran tak terduga ini bisa terjadi? Apa yang mendorong mereka melintasi samudra sejauh itu? Malam ini, kita akan menyelami jantung pulau yang unik, indah, dan penuh kejutan ini. Kita akan membuka lapisan demi lapisan sejarah, mengurai misteri genetik, dan menyingkap keajaiban alam yang menjadikannya sebuah melting pot budaya. Terisolasi, namun terhubung dengan seluruh dunia. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan emosional. Melintasi badai sejarah. Dari kejayaan kerajaan kuno, hingga perebutan kekuasaan modern. Inilah kisah Madagaskar, pulau legenda, misteri asal-usul, dan jantung kehidupan. Call the heart to rise in the rhythm of the earth. The soul never dies. Mari kita mulai di jantungnya, Antananarivo. Kota yang hidup di atas dataran tinggi. Pintu gerbang menuju sebuah negara kepulauan yang strategis dan menawan. Di sini, di tepi tenggara Afrika, berdiri sebuah peradaban yang berbatasan laut dengan Komoro, Mauritius, dan bahkan wilayah seberang laut Prancis. Madagaskar, tanah yang akrab dengan amukan alam. Badai besar dari Samudra Hindia kerap menerpa, mengguncang kehidupan warganya dari pesisir hingga pegunungan. Namun di balik kerentanan itu, terukir kisah ketahanan yang luar biasa. Sebuah kisah yang dimulai dari kontak pertamanya dengan dunia luar. Pada abad ke-9, para pedagang Arab datang, membawa rempah, kain, dan keyakinan baru. Lalu, pada tahun 1500, kapal seorang kapten Portugis, Diogo Dias, terhempas badai di perairan ini. Ia menamai pulau itu São Lourenço. Nama yang akan tercatat dalam peta dunia untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, Madagaskar menjadi rebutan, namun selalu menolak ditaklukkan. Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis, semua mencoba. Semua gagal. Ironisnya, pihak asing pertama yang benar-benar berkuasa di pesisir timur, bukanlah bangsa Eropa, melainkan para bajak laut. Mereka menjadikan Madagaskar markas rahasia. Tempat berlabuh setelah menjarah kapal dagang dari India. Madagaskar, bahkan di masa kejayaan bajak laut, sudah menjadi tempat yang misterius, terpencil, menggoda, dan selalu menyimpan rahasia di balik setiap ombaknya. Where the sun is born anew. Memasuki abad ke-18, Madagaskar berdiri di ambang era kejayaannya. Di barat, muncul kerajaan Sakalava. Kekuatan maritim yang menguasai pesisir dan jalur perdagangan. Namun pusat sejati kekuasaan berada di dataran tinggi tengah. Disinilah lahir kerajaan Merina. Sebuah dinasti yang perlahan menyatukan seluruh pulau.
Di bawah kepemimpinan Raja Radama I, Merina mencapai puncak kejayaan. Radama bukan sekadar penguasa. Ia adalah visioner. Seorang raja yang berani membuka gerbang Madagaskar kepada dunia luar. Ia menjalin hubungan dengan Inggris, mengizinkan para misionaris datang, membawa kekristenan, dan yang lebih penting, memperkenalkan sistem tulis bahasa Malagasy. Tulisan itu menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara tradisi lisan dan peradaban modern. Radama bermimpi membawa Madagaskar menuju era industrialisasi. Ia ingin bangsanya maju, berdiri sejajar dengan dunia yang terus berubah. Namun, setiap kejayaan selalu memiliki bayangan. Di balik gemerlap kekuasaan, awan gelap mulai berkumpul. Whispers of the drums. Setelah Raja Radama wafat, singgasana diambil alih oleh jandanya, Ratu Ranavalona I. Ia memerintah selama 33 tahun, dengan tangan besi dan tekad yang tak tergoyahkan. Inilah bagian gelap dari sejarah pulau ini. Ranavalona menentang keras pengaruh asing. Ia memutus hubungan dengan Eropa, menindas umat Kristen, dan menghidupkan kembali ritual-ritual kuno, yang kejam, berdarah, dan menakutkan. Kisah Ranavalona adalah tragedi, tentang seorang ratu yang berjuang menjaga identitas bangsanya, namun justru menjerumuskan rakyatnya ke dalam penderitaan panjang. Kekuatan Ratu Ranavalona akhirnya memudar. Zaman berubah, dan dunia di luar Madagaskar tak lagi bisa dihindari. Tahun 1883, pasukan Perancis datang, membawa kapal, meriam, dan ambisi kolonial. 13 tahun kemudian, pada 1896, Madagaskar resmi menjadi koloni Perancis. Di bawah kekuasaan kolonial, pulau ini berubah arah. Perancis menanam pengaruhnya ke setiap sendi kehidupan, dari bahasa, pendidikan, hingga politik. Namun di balik semua itu, ada harga yang mahal. Hutan-hutan tropis dijarah. Kayu, kopi, dan vanili menjadi komoditas utama. Dieksploitasi untuk memperkaya negeri jauh di seberang lautan. Inilah era eksploitasi. Sebuah masa ketika identitas Malagasy ditekan, dan sumber daya alam dikuras tanpa ampun. Namun semangat bangsa ini tidak pernah padam. Perlawanan meletus berkali-kali. Dari pemberontakan kecil di pedalaman, hingga pemberontakan besar tahun 1918. Dan akhirnya, tragedi tahun 1947. Saat ribuan rakyat bangkit menentang penjajahan, membayar kebebasan, namun, kemerdekaan tidak selalu berarti kedamaian. Perjalanan politik Madagaskar ibarat roller coaster yang curam. Naik penuh harapan, lalu jatuh dalam kekacauan. Tahun 1975, seorang perwira muda bernama Didier Ratsiraka mengambil alih kekuasaan. Ia memimpin dengan tangan kuat, mengusung ideologi sosialis, dan menamai dirinya Laksamana Merah. Selama lebih dari 1 dekade, Ratsiraka membangun rezim yang keras dan tertutup. Namun di balik slogan revolusi dan nasionalisme, rakyat kian terhimpit oleh krisis ekonomi dan kemiskinan. Tahun 1991, tekanan rakyat memuncak, rezim jatuh, dan babak baru dimulai. Dari reruntuhan sistem lama, muncul seorang tokoh yang tak biasa. Mark Ravalomanana, seorang pengusaha sukses, yang memulai karirnya dari nol, menjual yogurt di jalanan Antananarivo. Ravalomanana membawa harapan baru. Ia berbicara tentang demokrasi, transparansi, dan kemajuan. Tentang membangun bangsa dengan semangat kewirausahaan. Namun seperti banyak kisah di pulau ini, harapan itu tak bertahan lama. Pada 2009, ia digulingkan melalui kudeta oleh mantan wali kota muda yang karismatik, Andry Rajoelina. Madagaskar kembali berputar dalam lingkaran lama. Antara harapan dan kejatuhan. Antara mimpi dan kenyataan yang pahit.
The soul never dies. Dan sejarah terus berulang, bahkan hingga hari ini. Dengarkan ini. Oktober 2025. Gelombang demonstrasi besar mengguncang Madagaskar. Ribuan orang turun ke jalan, menuntut perubahan, menuntut keadilan. Tekanan itu begitu kuat, hingga akhirnya Andry Rajoelina terpaksa mundur dari kekuasaan. Kekosongan politik tak bertahan lama. Kendali negara diambil alih oleh unit militer elit, yang kemudian menunjuk Kolonel Michael Randrianirina sebagai presiden transisi. Dan lagi-lagi, Madagaskar menemukan dirinya di tengah pola yang sama. Harapan, gejolak, dan pergantian kekuasaan. Sebuah siklus yang tampaknya tak pernah benar-benar berakhir. Pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa pulau dengan sejarah budaya yang begitu kaya, dengan rakyat yang tangguh dan berjiwa hangat, begitu rapuh dalam politik modernnya? Mungkin jawabannya tidak terletak di istana atau parlemen, melainkan di alam liarnya, di hutan-hutan purba, yang menyimpan rahasia ketahanan, dan di tanah yang terus bernafas, meski berkali-kali dilanda badai sejarah. Di balik gejolak manusia, Madagaskar menyimpan keajaiban paling menakjubkan di planet ini. Pulau ini adalah surga endemik. Lebih dari 80% flora dan faunanya tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Bayangkan, sebuah dunia yang berdiri sendiri. Rumah bagi lemur menari, yang melompat di antara pepohonan seperti bayangan masa purba. Dan bunglon terkecil di dunia, Brookesia micra. Makhluk mungil yang bisa bertengger di ujung batang korek api. Ini bukan sekadar keanekaragaman hayati. Ini adalah saksi hidup dari evolusi yang terisolasi. Bagaimana mungkin satu pulau menciptakan kehidupan yang begitu unik? Jawabannya tersembunyi dalam jutaan tahun kesunyian. Setelah terpisah dari daratan Afrika, Madagaskar hanyut sendirian di samudra luas. Menjadi laboratorium alam tempat kehidupan bereksperimen tanpa gangguan. Di sini, waktu berjalan lambat. Spesies berevolusi sesuai iramanya sendiri. Hasilnya, makhluk-makhluk yang aneh, indah, dan sepenuhnya Madagaskar. Setiap hutan, setiap lembah, setiap suara serangga di malam hari, adalah bagian dari simfoni kehidupan, yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Madagaskar bukan sekadar pulau. Ia adalah planet kecil. Sebuah dunia di dalam dunia. Tempat alam menunjukkan betapa luar biasanya ciptaannya ketika dibiarkan berkembang dalam kesendirian. Di Madagaskar, alam dan spiritualitas menyatu. Bagi rakyat Malagasy, setiap pohon, setiap hewan, setiap embusan angin, memiliki jiwa. Lemur bukan sekadar primata. Mereka adalah makhluk suci. Dan di antara mereka, ada satu legenda yang paling terkenal. Kisah tentang Indri, lemur raksasa yang disebut sebagai penyelamat manusia. Konon, suatu hari, seorang anak laki-laki jatuh dari pohon tinggi. Namun sebelum tubuhnya menyentuh tanah, seekor Indri datang dan menahannya. Anak itu selamat. Dan sejak saat itu, Indri dihormati sebagai pelindung kehidupan. Penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Mitos seperti ini hidup di seluruh penjuru pulau. Setiap suku memiliki versinya sendiri, namun semuanya menyampaikan pesan yang sama. Bahwa alam harus dihormati, karena di sanalah roh leluhur bersemayam. Inilah kearifan yang menjadi pelindung hutan selama berabad-abad. Namun keajaiban Madagaskar tak berhenti di sana. Hutan-hutannya menyimpan ribuan tanaman obat. Dari akar hingga bunga, setiap daun memiliki rahasia penyembuhan. Salah satunya adalah Phonenina. Tanaman yang dipercaya memiliki khasiat anti kanker. Bagi suku Tanala, yang berarti orang hutan, pengetahuan tentang tanaman-tanaman ini adalah warisan suci.
Mereka adalah tabib alami, penjaga hutan, dan perantara antara manusia dengan bumi. Disinilah letak keindahan sejati Madagaskar. Bukan hanya pada keanekaragaman alamnya, tetapi pada hubungan sakral antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Sebuah kesadaran kuno, bahwa untuk menjaga kehidupan, kita harus terlebih dahulu menghormatinya. Mari kita kembali ke misteri asal-usul yang paling dalam. Penduduk Madagaskar, orang Malagasy, adalah cerminan dari percampuran budaya yang luar biasa. Bayangkan ini, sebuah bangsa yang berada di tepi benua Afrika. Namun darah mereka menyimpan jejak Asia Tenggara. Mereka bukan sepenuhnya Afrika. Mereka adalah keturunan Melayu Indonesia dari Kalimantan, yang berlayar melintasi Samudra Hindia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Perjalanan yang tak masuk akal bagi zaman itu. Ribuan kilometer laut terbuka, dengan hanya bintang dan angin sebagai penuntun. Namun mereka berhasil. Mereka membawa bahasa, membawa cara bertani padi, membawa seni menenun, dan sistem gotong royong. Semua akar budaya yang masih hidup hingga kini di Madagaskar. Ini bukan sekadar migrasi. Ini adalah epos manusia melawan samudra. Dan bukti keberanian itu tertulis jelas dalam bahasa Malagasy, yang masih menyimpan kata-kata serumpun. Dengan bahasa di Indonesia dan Malaysia, kita bisa mendengar gema itu dalam kata tanana, yang berarti tangan, atau anak, yang tetap berarti anak. Sebuah jembatan linguistik yang menembus waktu dan gelombang. Madagaskar bukan hanya pulau di lepas pantai Afrika, melainkan titik temu dua dunia, Timur dan Barat, Asia dan Afrika, yang bersatu dalam satu identitas unik, Malagasy. Di pulau yang membentang sejauh 1.600 km, dari utara ke selatan, setiap wilayah menyimpan cerita yang berbeda. Di dataran tinggi tengah, hidup suku Merina, kelompok terbesar, yang dahulu melahirkan kerajaan-kerajaan besar Madagaskar. Di sana, kebangsawanan masih dijunjung tinggi, dan ritual sutra tetap dijalankan dengan penuh penghormatan. Setiap helai kain bukan sekadar hiasan, melainkan simbol kehormatan dan kelahiran kembali. Lalu, bergerak ke selatan, kita tiba di Fianarantsoa, tanah suku Betsile. Para petani sawah bertingkat yang lihai, menjadikan lereng-lereng bukit sebagai tangga kehidupan. Namun, yang paling menggetarkan dari mereka adalah sebuah ritual yang unik, Famadihana, atau pesta memutar tulang. Bayangkan, suara musik tradisional menggema, tarian penuh sukacita, dan di tengahnya, leluhur yang telah lama tiada, dibungkus kembali dengan kain sutra baru, lalu diangkat tinggi dan diajak menari bersama. Bagi mereka, kematian bukan akhir, melainkan jembatan antara yang hidup dan yang telah berpulang. Sebuah emosi yang kompleks, di mana kesedihan dan kebahagiaan bertemu, berpadu dalam satu tarian. Tarian penghormatan terhadap waktu dan warisan darah. Madagaskar adalah tempat di mana leluhur tak pernah benar-benar pergi. Mereka hidup dalam nyanyian, dalam tarian, dan dalam napas setiap generasi yang lahir setelahnya. Under the crimson sky. Di pantai timur, hembusan angin laut membawa kisah para Betsimisaraka, pelaut tangguh, yang darahnya mengalirkan semangat maritim dan kebebasan. Mereka adalah pewaris sejarah bajak laut, yang dulu menjadikan pesisir ini sebagai pelabuhan rahasia, tempat di mana perdagangan, pertempuran, dan persahabatan lintas bangsa pernah berlabuh. Lalu kita bergerak ke selatan, ke tanah yang kering dan keras. Tempat suku Antandru hidup dengan keteguhan luar biasa. Tanah mereka jarang diguyur hujan, namun semangatnya tak pernah padam. Di sana, setiap tetes air adalah emas.
Dan setiap hari adalah ujian untuk bertahan. Naik sedikit ke dataran tinggi selatan. Kita bertemu dengan suku Bara, bangsa petarung yang menjadikan sapi sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Bagi mereka, pencurian ternak bukanlah kejahatan, melainkan ujian kedewasaan. Ritual keberanian yang menandai seorang pemuda telah siap menghadapi kehidupan. Under the crimson sky, where the sun is born anew. Dan di barat daya, terhampar padang tandus yang dipenuhi totem kayu berukir. Alo-alo, monumen megah bagi para leluhur Mahafali. Setiap ukiran menceritakan kisah hidup seseorang, tentang perjuangan, cinta, dan kehilangan. Bagi mereka, kematian adalah kelanjutan dari kisah yang indah, yang diabadikan dalam kayu dan roh. Madagaskar bukan sekadar pulau. Ia adalah pameran hidup dari budaya, emosi, dan filosofi manusia. Sebuah simfoni kehidupan, di mana setiap suku, setiap keyakinan, adalah nada yang menyusun harmoni besar. Born anew. Golden Puncak dari keajaiban Madagaskar tidak hanya ditemukan dalam sejarah dan budaya, tetapi juga dalam alam dan kerja tangan manusia. Lihatlah Singi de Bemaraha, hutan batu kapur terbesar di dunia. Dari kejauhan, ia tampak seperti benteng raksasa, tajam, sunyi, dan megah. Setiap pilar batunya menjulang seperti taring bumi, ditempa jutaan tahun oleh angin dan hujan, menjadi labirin alami yang nyaris mustahil ditembus. Namun, di balik kerasnya bentuk itu, Singi adalah tempat spiritual, simbol keteguhan dan kesunyian yang menenangkan. Di sini, alam tidak hanya indah, ia mengajarkan ketahanan. call the heart to rise. Dan kemudian, di ladang-ladang hijau di timur laut, terhampar keajaiban lain, vanili. Polong kecil dari bunga anggrek tropis ini telah menjadikan Madagaskar sebagai penghasil vanili terbaik dan terbesar di dunia. Namun di balik aroma manisnya, tersimpan kisah panjang tentang kerja keras dan ketekunan. Setiap bunga vanili harus diserbukkan secara manual oleh tangan-tangan petani yang sabar. Setelah itu, polongnya dikeringkan perlahan, difermentasi dengan hati-hati, hingga menghasilkan warna coklat tua dan aroma yang menghipnotis dunia. Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Namun disitulah letak maknanya. Vanili adalah cermin bangsa Malagasy. Tumbuh dalam kesederhanaan, ditempa oleh waktu dan kesabaran, untuk akhirnya memberi keharuman bagi dunia. Vanili bukan sekadar komoditas. Ia adalah warisan. Perpaduan antara alam, kerja keras, dan cinta pada tanah sendiri. Madagaskar mengajarkan kita satu hal penting, bahwa dari sesuatu yang rapuh, bisa lahir keteguhan. Dan dari proses yang panjang dan sulit, lahirlah keindahan yang abadi. In the rhythm of the earth, the soul never. Madagaskar, sebuah pulau yang dimulai dengan misteri, dipisahkan dari benua oleh lautan, namun terhubung oleh garis keturunan ke Asia Tenggara. Ia telah melihat kejayaan para raja, tirani ratu besi, kolonialisme yang merampas, dan gejolak politik yang tak pernah usai hingga hari ini. Ia adalah tanah yang dicabik oleh badai, baik alam maupun politik, namun tetap berdiri kokoh. Dari suara sakral Valiha yang bergetar lembut memanggil roh leluhur, hingga ritual Famadihana yang merayakan kematian sebagai bagian dari kehidupan. Dari keajaiban lemur suci yang hanya ada di sini, hingga aroma manis vanili yang menyebar ke seluruh dunia. Madagaskar adalah sebuah mosaik kehidupan yang unik. Africa, you breathe through me, your heart beats in the end. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan panjang ini. Sampai jumpa dalam penjelajahan selanjutnya. Jaga rasa ingin tahu Anda, dan ingat, dunia ini penuh dengan pulau-pulau ajaib yang menunggu untuk diungkap.